ya, kita bisa bertemu lagi di hari Minggu yang ceria ini, hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Meskipun tetap di rumah saja, kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa tetap beribadah. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk kita mau duduk yang tenang ya. Kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita mau fokus, kita mau beribadah dengan baik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur kita masih bisa beribadah ya teman-teman. Di tengah pandemi yang masih belum berakhir, Tuhan masih izinkan kita untuk bisa menikmati firman-Nya. Kita bisa menikmati segala pujian, syukur yang akan kita naikkan sebentar lagi. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, tutup mata. Yuk. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mengikuti ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong kami supaya kami boleh fokus, kami boleh beribadah dengan baik. Berikan kami hati yang penuh dengan sukacita dan bersyukur sehingga kami boleh tetap memuji Tuhan dan mengucap syukur untuk segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tolong kami semua supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati ibadah kami hari ini dan tolonglah kami semua untuk kami bisa beribadah dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baik rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Terangnya
Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yani. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Nah, kami surga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kalau hari ini kami masih boleh beribadah meskipun masih tetap lewat online. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, dan Kau mau tolong kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, masih ingat minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan tentang apa ya? Raja-raja ya, Raja Daud, sebelumnya Raja Saul. Setelah Daud, anaknya menggantikan siapa? Yaitu Raja Salomo yang membangun Bait Allah. Nah, setelah Raja Salomo, bangsa Israel dipimpin oleh raja-raja berganti-ganti ya. Tapi sebagian besar raja-raja itu tidak takut akan Tuhan. Mereka apa? Menyembah berhala. Juga pada saat itu Raja Ahab ya. Raja Ahab ini juga terkenal jahat ya. Dia tidak membawa bangsa Israel untuk takut pada Tuhan, tapi dia membawa bangsa Israel justru menyembah berhala, menyembah Baal, yaitu dewa yang disembah oleh Isabel gitu ya. Istrinya ya. Jadinya dia tidak membawa bangsa Israel takut akan Tuhan, tapi malah membawa jauh dari Tuhan ya. Nah, pada saat itu Tuhan mengutus nabinya, yaitu Nabi Elia ya. Elia dipanggil sama Tuhan, kamu peringatkan Raja Ahab karena kejahatannya sudah luar biasa ya. Kita mau buka Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja pasal 17. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, jadi Tuhan menyuruh Elia mengatakan pada Ahab bahwa nggak akan ada hujan, embun aja nggak ada, apalagi hujan ya. Sebelum
Elia yang mengatakan kalau akan hujan. Tapi Ahab ini dia nggak percaya ya, dia tetap aja menyembah dewa-dewa istrinya Isabel itu ya. Nah, setelah itu Tuhan berfirman kepada Elia. Kita baca ayat 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, ya, jadi Elia ini sama Tuhan disuruh ke sungai Kerit ya, karena akan ada kekeringan. Elia suruh bersembunyi di sana, dan Tuhan akan mengutus burung-burung gagak. Burung gagak membawa roti dan daging untuk Elia. Coba, Tuhan luar biasa ya, bisa menyuruh gagak itu makanannya daging ya. Kenapa nggak dimakan sendiri, malah dikasihkan ke Elia? Kok ya bisa nemu roti untuk dikasihkan ke Elia? Kalau nggak Tuhan yang luar biasa ya, yang memelihara Elia. Dan Elia nggak bertanya, loh Tuhan, gagak mana bisa ngirim saya makanan ya gitu. Iya kalau orang gitu loh, ini burung Tuhan gitu. Enggak, Elia juga nggak mempertanyakan itu sama Tuhan. Elia taat aja ya, dia pergi ke sungai Kerit. Setelah beberapa waktu lamanya, sungai Kerit pun menjadi kering karena nggak ada hujan, nggak ada embun ya. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada Elia. Kita baca ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, setelah sudah cukup lama dan sungai Keritnya menjadi kering, Tuhan berfirman pada Elia disuruh ke Sarfat. Sarfat itu sudah di luar wilayah Israel ya, sudah keluar ya. Tapi Elia nggak mempertanyakan, loh kok adoy Tuhan gitu ya. Ya enggak, Elia taat aja ya. Elia pergi, dan di sana Tuhan bilang apa? Nanti aku akan menyuruh seorang janda untuk memberi engkau makan. Elia taat aja dia pergi. Sampai di Sarfat, dia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Jadi kayu bakar itu ya, kalau zaman dahulu itu nggak ada kompor, nggak ada gas LPG, ya nggak ada listrik. Jadinya mereka kalau mau masak pakai apa? Pakai kayu api ya. Mereka mengumpulkan ranting-ranting kering itu ya untuk jadikan kayu bakar. Sedang mengumpulkan itu, lalu Elia berteriak, berilah aku minum gitu. Terus si janda ini, ibu janda ini, dia melihat, iya ya sakno ya gitu. Dikasih minum sama dia. Habis dikasih minum, Elia bilang lagi, beri aku roti untuk aku makan. Terus janda ini bilang, loh aku ini loh cuman punya tepung sedikit sama minyak sedikit, ini mau aku masak, setelah itu aku sama anakku mati karena aku nggak punya bahan makanan lagi, dan kekeringan masih terus berlanjut. Tapi Elia bilang apa? Jangan khawatir, kamu buat dulu roti untuk aku. Setelah itu kamu baru buatlah untuk kamu dan anakmu. Tepung dan minyakmu nggak akan habis sebelum masa kekeringan ini selesai. Terus janda ini pun dia taat ya. Lalu dia membuat roti untuk Elia. Baru dia membuat roti untuk dia dan anaknya. Dan tepung dan minyaknya dia yang cuma sedikit itu diambil, dibuat roti, masih ada lagi. Dibuat lagi,
masih ada lagi, nggak habis ternyata. Dan masa kekeringan itu berlangsung selama 3,5 tahun ya. Wih, lama sekali ya. Luar biasa ya Tuhan itu kalau memelihara ya. Dan kita belajar apa dari Elia? Ketaatan ya. Elia tidak mempertanyakan, kok gini Tuhan, kok gitu Tuhan, kok bisa ya, kok bisa nanti burung gagaknya bisa ngirim makanan gitu. Enggak ya. Waktu sungai Keritnya mau kering, Elia nggak protes sama Tuhan. Tuhan, aku mau suruh lari ke sini, sekarang sungainya kering gitu. Nggak ngomel-ngomel kayak gitu ya. Terkadang kita gimana? Terkadang kita ngomel ya. Tuhan, kok gini ya Tuhan? Tuhan kok gitu ya Tuhan ya? Misalnya ada pelajaran yang susah banget ya. Siapa yang nggak suka matematika? Ayo. Kalau kakak suka matematika ya, kakak nggak suka hafalan. Nah, kalau yang nggak suka hafalan itu kalau lihat buku, kakak suka baca tapi nggak suka kalau suruh menghafal. Jadi kalau lihat buku sejarah gitu, aduh, itu yang harus dihafalkan itu ya. Jadi kalau yang nggak suka matematika ya, mungkin lihat buku matematikanya tebel gitu, aduh, udah gitu ya. Cek angel Tuhan gitu ya. Enggak ya, tapi kita harus apa? Sebelum belajar, berdoa dulu, Tuhan tolong. Tuhan pasti akan tolong kita untuk belajar. Ya, jangan ngomel-ngomel. Kita tetap harus mengucap syukur, kita harus tetap bersukacita dan tetap berusaha dan berdoa ya. Jangan khawatir ya. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan tolong. Seperti Elia itu ya, disuruh ke sungai Kerit, dia ikut. Disuruh ke Sarfat, dia ikut ya. Nanti minggu-minggu berikutnya kalian akan mengikuti perjalanan Nabi Elia berikutnya dengan Raja Ahab ya. Tapi hari ini kita melihat perjalanan Nabi Elia sampai di tempat janda Sarfat dan anaknya itu ya. Nah, ayat hafalan hari ini ayo dibuka yuk. Mazmur pasal 37 ayat 23. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Gampang kan? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Gampang kan? Sekali lagi ya. Mazmur pasal 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, jadi jangan khawatir kalau kamu taat ya. Kalau kamu rajin berdoa. Kalau berdoa itu apaan sih? Apa cuman kalau minta aja baru berdoa ya? Enggak ya. Kalau berdoa itu kita juga mengucap syukur ya. Tuhan, aku mengucap syukur ya. Hari ini mendung. Oh iya, udaranya enak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bangun pagi bisa dengan tubuh yang sehat. Tuhan, terima kasih Engkau beri kami kesehatan. Ya, untuk papa mama doakan ya Tuhan, papa mama mencari nafkah untuk kami Tuhan. Engkau tolong, Engkau berkati Tuhan. Untuk kalian yang sekolah, kalian juga berdoa pada Tuhan ya. Tuhan,
Aku mengucap syukur kalau aku masih bisa sekolah. Masa pandemi ini banyak sekali yang tidak bisa bersekolah. Karena apa? Untuk bersekolah harus paling enggak harus punya handphone, harus punya kuota internet. Nah, enggak semua anak bisa, banyak yang putus sekolah. Nah, adik-adik, kita mau tutup dengan berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Nah, kami juga terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Ajar kami taat seperti Elia Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah yang menetapkan setiap langkah orang yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan waktu depan kami, orang tua kami, teman-teman, keluarga kami Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye. Nah, sudah selesai kan? Firmannya sudah, pujiannya sudah, aktivitasnya sudah. Nah teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Tapi bukan berarti kalau sudah selesai lupa ya sama firmannya yang sudah diajarkan. Yang penting adalah setelah ibadah ya, kita simpan firman itu dalam hati, dalam pikiran kita. Dan yang terpenting adalah kita melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan ya. Itu yang Tuhan mau. Itu anak Tuhan berarti nggak cuma dengar lewat dengar hilang firmannya ya. Yang penting sudah dengar, kita lakukan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman tetap semangat ya, tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apa saja jangan lupa cuci tangan ya, pakai masker, terus jaga jarak, jangan kemana-mana dulu, di rumah aja ya. Tetap semangat, meskipun di rumah Tuhan beserta, sehingga kita bisa tetap sukacita, kita merasakan damai sejahtera dari Tuhan, kita bisa berkumpul bersama keluarga, ya, menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di dalam ibadah kita minggu depan, ya. Tetap semangat, oke? Sampai jumpa teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye.